Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari siapa dia? Di Juli atau Pil Pahit guys. Yang berjudul Riva sok paling cantik saja. Yesus cacat dan buruk rupa. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Hei, gue lagi gak menghina. Gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue gak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Ini adalah keyakinan seseorang yang nggak bisa kita tuh ganggu kan. Kita hanya bisa mengomentari kayak saya nih. Saya bisa mengomentari dan memberikan argumentasi bantahan. Tapi bisa kita ganggu kan, itu kepercayaan dia. Ya, kita nggak boleh merampas atau mengganggu hak orang lain untuk percaya seperti itu, gitu loh. Ya, yang penting adalah dia tidak melakukan hal yang apa ya, kayak kita bilang bahwa eh, menyampaikan misalnya door to door. Yesus cacat loh. Enggak gitu. Tapi dia memberikan opini di publik. Dan opini itu adalah opini yang Anda bisa tonton, bisa tidak. Gak ada paksaan di situ. Bukan ditayangkan di TV nasional atau bukan tapi ada suatu hal yang memang di muka Anda gitu loh, yang bisa. Kan gini. Kalau disampaikan itu kan Yesus kan tentu ya salah Anda kenapa Anda tonton gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Dan dia sampaikan adalah pendapat dia, dan itu adalah suatu hal yang apa ya? Karena gini loh, normal kalau manusia itu cacat itu kan adalah suatu kekurangan, ya, kekurangan. Jadi manusia itu adalah sejatinya adalah cacat. Bukan kita ngomong cacat yang itu ya, cacat itu banyak. Contoh, cacat logika, cacat apa misalnya, cacat adalah kekurangan. Jadi masuk terminnya adalah cacat dalam hal kekurangan. Dia butuh makan minum. Maksud itu cacat sebagai Tuhan gitu loh. Karena Tuhan tidak mungkin cacat. Tuhan tuh haruslah bebas cacat dan lecet. Tuhan itu adalah sempurna. Gak boleh dia tuh punya kekurangan seperti butuh makan minum, butuh tidur segala macam. Itu bukan Tuhan. Jadi cacatnya di segitu. Ini di garis dari Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia tentu Yesus tuh sama kayak kita semua, ya. Tapi kalau dari bandingan Tuhan itu cacat, gitu nggak maksudnya? Sama kayak kita manusia. Atau hewan lah. Hewan tuh sama hewan itu sama. Tapi kalau hewan bandingkan manusia, dia cacat, dia kurang pada kita. Contoh hewan dia punya akal untuk berpikir, dia punya cacat dibanding kita guys, kekurangan gitu. Ya, jadi logika seperti itu gitu kan. Sama kayak misalnya kalau kita tuh, misalnya kita bisa berlari kencang, siput tidak. Berarti kan dari segi apa dia cacat. Dalam artian siputnya adalah dia sama kayak kita tuh. Kalau kita tuh misalnya orang yang sudah tua, bahkan orang tua pun kita udah renta pun masih bisa lebih cepat jalan pada siput gitu. Ini adalah dibandingkan dengan apa dulu gitu loh. Kalau sama manusia ya itu itu memang agak apa ya, agak kasar. Jadi membandingkan manusia satu yang lain, manusia itu cacat dibandingkan manusia lain itu baru. Tapi kalau dengan Tuhan kan tidak. Degradasi kan pas itu. Karena sesuatu yang agung, yang paling tinggi, yang mulia, yang tidak ada bandingannya dibandingkan dengan sesuatu yang ada bandingannya, yang tidak mulia, manusia. Itu jauh cacatnya. Jadi cacat itu kan adalah ketimpangan yang sangat tinggi, cacat. Dari normal jadi cacat. Jadi ada normal, ada yang sakit, ada yang agak sakit parah, ada yang kecacat gitu kan. Jadi berbandingan sesuai. Kita membandingkan Tuhan dan manusia. Kecuali kalau Tiffany membandingkan antara manusia dan manusia, itu baru bisa dikatakan mungkin ya penginan atau kasar lah kata cacat ini. Tapi tidak. Dia sedang membandingkan antara Tuhan dengan manusia bernama Yesus guys. Itu loh pikirannya. Oh ternyata ini di channel Lili ya. Ini baru kelihatan guys. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Cacat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Uni Riva, sungguh keterlaluan apa yang dilakukan ini. 2 kali videonya saya dapati menghina Yesus. Yang mau saya tanggapi adalah video di mana dia mengatakan bahwa Yesus jelek, tidak punya istri karena dia tidak menikah, tidak punya pasukan, dan juga cacat seumur hidup. Jadi Tuhan kok cacat? Nah, jadi dia kan membandingkan dengan Tuhan. Wajar. Yang masalah kalau dia membandingkan dengan manusia, itu baru menurut saya agak kasar. Saya dikatakan cacat dibandingkan manusia lainnya. Misalnya di Juli nggak cacat, saya cacat, itu baru sedikit apa. Tapi kalau saya cacat dengan Tuhan, itu hal yang bisa kita terima. Wong Tuhan itu tidak ada bandingannya kok. Ini kalau saya Bobby cacat,
dia nggak mungkin Tuhan, itu masuk akal bagi saya, bagi kita masuk akal. Saya memang cacat dibandingkan Tuhan, saya terima itu. Tuhan nggak mungkin cacat, manusia bisa cacat. Ini perbandingan itu dulu, ini Anda dibandingkan dengan apa gitu loh, ngerti nggak? Contoh lagi ya, mobil yang mulus, yang betul-betul mulus, dibandingkan dengan ada mobil yang sedikit saja rusak, tuh gores, itu udah cacat mobil itu. Kalau dibandingkan dengan mobil yang tadi, udah disebutnya cacat itu kan. Tapi kalau mobil yang tergores itu dibandingkan dengan mobil lainnya, itu nggak bisa dikatakan cacat. Sama-sama cacat gitu kan, sama-sama tergores. Jadi sesuatu yang tidak tergores sama sekali dibandingkan dengan satu yang tergores walaupun sedikit saja itu udah cacat namanya. Kalau sama tergores nggak cacat. Ini manusia dengan manusia lain itu sama-sama cacat, itu oke dibandingkan gitu. Tapi kalau dengan Tuhan nggak bisa. Dalam artian Tuhan tuh nggak mungkin cacat. Sehingga layaklah kalau manusia itu bandingkan dengan Tuhan tuh posisinya cacat. Tapi sama manusia nggak bisa, karena sama-sama cacat gitu kan. Itu poinnya guys. Menurut Uniriva ini. Sebelumnya mari kita melihat video penghinaan berikut ini. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat, nggak sembuh-sembuh itu tangan. Hai, silakan direkam. Jadi begini, kita meyakini bahwa Yesus itu tidak pernah mati, tidak pernah salib. Makanya gini, peristiwa Islam itu ya, ketika dia menunjukkan diri pada muridnya, kan ya ayatnya ada di kitab bahwa dia mengatakan bahwa kenapa kalian memilih hantu? Ini aku loh. Rabalah dan lihatlah, ini aku. Jadi muridnya suruh meraba dia, dan murid tidak akan mengatakan bahwa, tanganmu berlubang ya, guru. Itu bekas apa dipaku, ya nggak ada. Ngerti nggak? Tidak ada segmen. Kalau orang kan apa tuh kan harusnya apa akan mengatakan, ya guru ya, ini kan bekas tanganmu berlubang, atau ini bekas dipaku, ini bekas dicambuk. Nggak ada guys. Artinya dia tidak pernah mengalami kejadian itu. Tapi kan mereka tidak mikir sebenarnya bahwa memang dia disalib, memang tangannya berlubang gitu. Dipaku kan, kalau dipaku itu kan tangan berlubang pasti, kan tembus guys. Tembus. Ada bayangkan coba ya, tangan Anda dipaku, saya menyenangkan ya, atau sesuatu yang bayangkan ya, sesuatu itu dipaku. Tembok aja lah, tembok itu dipaku, tembus, itu berlubang nggak? Berlubang. Artinya cacat. Tangannya berlubang, itu cacat, itu wajar. Kita justru meyakini bahwa Yesus tidak cacat. Justru kita yang, apa sih bedanya antara tangan berlubang dengan cacat? Gak ada bedanya, hanya masalah istilah saja. Anda boleh bilang cacat, boleh bilang itu tangannya berlubang. Sama saja, sama-sama cacat gitu loh. Kita justru meyakini Yesus tidak seperti itu. Itulah hebatnya Islam, mulia Islam. Meyakini bahwa Yesus tidak pernah tangan berlubang sama sekali, tidak pernah disiksa, tidak pernah cacat. Karena gimana pun orang yang disiksa di Yesus itulah orang yang pasti mengalami kecacatan kalau masih hidup gitu guys. Dan mereka meyakini bahwa kan setelah hidup bangkit kembali pun dia kondisinya seperti itu, datang dengan tangan berlubang gitu kan. Padahal itu di filmnya, padahal aslinya tidak seperti itu gitu guys. Dia mengatakan bahwa adakah ikan yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dimakan, mereka ngasih ikan goreng gitu. Artinya dia tidak pernah mengalami kematian gitu loh. Dia datang dalam kondisi tidak pernah mati, kondisinya normal, tidak mengalami cacat sama sekali seperti yang mereka gambarkan, bahwa tangan dipaku dan dia disiksa dan dicambuk segala macam guys. Tidak ada bekas-bekasnya gitu kan. Itu berarti dia tidak pernah mengalami itu gitu loh. Karena kalau dia pernah mengalami itu, tentu mungkin ada sisanya bekasnya, tapi tidak terjadi guys. Itu poinnya. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Jadi makanya nggak mungkin Tuhan tuh bisa melakukan seperti itu intinya yang disampaikan oleh Riva ini. Nggak mungkin Tuhan tuh bisa dibikin cacat. Itu kan cacat. Anda bayangkan ya, tangan berlubang itu cacat namanya guys. Ya, bolong itu cacat. Orang coba deh Anda cari orang yang melakukan seperti Yesus, dicambuk seperti itu, yang cambuknya bukan cambuk sembarangan, bukan cambuk segala cambuk tali. Cambuknya tuh dikasih duri-duri sehingga kulit terlepas. Itu orang itu akan cacat kalau dilakukan seperti itu. Gak mungkin tidak. Artinya Yesus dicacat karena hukuman itu. Itu fakta. Ya, bukan penghinaan. Karena ini masalah ada Tuhan. Kalau Anda ngomong manusia, oke. Ini Tuhan guys. Gak mungkin Tuhan. Jadi menyamakan Tuhan dan manusia itu bahaya sekali. Itu adalah suatu, bukan hanya cacat
tapi juga cacat secara logika, gitu loh. Itu yang ingin sampaikan Rifa gitu, ngajak kita untuk berpikir bahwa mungkin nggak sesuatu yang bisa dilakukan dengan sisaan seperti itu yang bisa melakukan kecacatan itu bisa diakui sebagai Tuhan. Itu ya sebenarnya esensi itu yang mau disampaikan oleh Rifa gitu kan. Gua nggak mau ya kan. Kalau dilihat dari videonya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Unirifa ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama ya. Karena Unirifa dengan terang-terangan dan dengan sengaja menghina di depan umum, menghina Yesus, Tuhan yang disembah. Menurut saya sih bisa dikomentasikan. Contoh, nanti misalnya kalau diangkat ke hukum misalnya. Kok kamu bilang itu Yesus cacat? Loh, tangannya bolong kok. Orang bolong apa namanya bukan cacat? Tangannya bolong gitu. Itu satu hal yang apa ya? Kecuali misalnya gini nih. Yesus cuman dicambuk biasa, gak sampai cacat. Itu baru dia bisa bilang cacat, tapi ini adalah memang seperti itu. Kondisinya tuh memang hukuman yang membuat orang tuh cacat seperti itu. Ada mereka jangan begitu lagi ya. Contoh, ada pernah nggak nengok orang yang cacat gara-gara dibully? Ada loh, nggak separah itu, nggak separah yang dialami Yesus. Ini perlakuannya seperti itu guys. Jadi perlakuan yang tidak separah Yesus aja bisa bikin orang cacat, apalagi yang dilakukan seperti Yesus gitu. Dan itu ada bekasnya. Mereka meyakini itu bekasnya. Nama bekas itulah nama cacat gitu kan. Nah itu lo kita pikir guys. Di Indonesia ini hukumnya seperti itu adanya ya. Jadi Umi Rifa pasti dia akan baik-baik saja gitu ya. Karena dia masuk dalam golongan mayoritas. Coba yang melakukan itu enggak juga. Banyak gue terus kok ditangkap ke penistaan agama, ya kan? Contoh, Ustadz apa namanya, apa itu yang di pondok pesantren apa itu guys? Itu kena juga dia. Dia mayoritas loh padahal kan, punya kuasa bahkan. Dia pemimpin tertinggi di pondok pesantren itu. Jadi di Indonesia ini adalah bukan seperti itu logikanya. Kalau memang tidak salah dan memang logis, kenapa polisi nggak bisa buat apa-apa guys? Nggak bisa. Gimana dia membantah argumentasi Rifa gitu? Dia tinggal terangkan bahwa apa pak namanya orang tangannya bolong itu apa nama lainnya pak? Apa bilang jawab sama polisi misalnya sama hakim? Ya memang cacat namanya. Apa pak kalau orang disisa seperti itu pak? Apa jadinya pak? Pasti cacat. Yesus cacat loh guys. Dalam hal orang kalau kita bandingkan antara orang yang mengalami seperti itu kan Yesus kan manusia. Kalau dia Tuhan mungkin cacat. Dan dia memang nampak dari karena tonton film itu ya, mereka meyakini sampai segitunya. Tonton video film Yesus di sisa itu, ya sampai kulit itu lepas, itu cacat loh namanya guys. Jadi ketika anda nonton film itu anda baru kan paham apa itu cacat. Ya, anda tonton deh film Yesus di sisa itu, apa tuh judulnya tuh ya, the Christ apa itu guys? Bagaimana Yesus di sisa sedemikian parah, tangannya bolong, dipaku, di kulitnya seperti itu cacat namanya. Jadi mereka tuh memang kejam, ya mereka bisa Yesus sampai cacat dalam percaya mereka. Kalau ini tidak, ya Yesus tuh diselamatkan. Justru kita yang justru menolak itu, bahwa Yesus tidak dibuat cacat oleh orang itu. Mereka mengira bahwa Yesus dibuat cacat, bahkan sampai mati oleh orang itu. Itu mereka tidak gunakan cacat gitu kan. Tapi faktanya dia memang karena efek dari hukuman itu cacat dirinya guys. Karena hukuman itu memang membuat cacat itu loh. Efeknya tuh. Kalau tidak percaya, coba deh hukum orang seperti yang orang itu lakukan pada Yesus. Pasti mereka akan cacat. Ya, pasti itu, nggak mungkin tidak. Ya, kecuali mungkin ada hukum ada Superman, nah itu kan nggak mungkin, itu kan tidak logis karena Superman hanya ada di alam fiksi. Kalau manusia pasti akan cacat guys. Dan Yesus adalah memang manusia dan terbukti memang di film itu memang dia jadi film itu kan ditampilkan bahwa Yesus dicambuk dengan yang bisa ngorek kulit itu kulitnya utuh kan nggak gitu, memang cabik kulitnya, ya kan, memang bolong tangannya, artinya dia memang manusia dan memang kena hukum manusia guys, cacat namanya kan, gitu kan, apalagi kalau namanya bukan cacat juga. Yang terjadi pasti akan berbeda cerita, gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Unirifa ini sungguh keterlaluan? Karena dia menghina Yesus, dia jelek. Bahkan mereka mengatakan dia waktu pedofil. Itu jelas-jelas fitnah. Karena gini loh, biasa pedofil saya sampaikan ya, pedofil adalah orang yang suka pada anak kecil. Dan itu adalah hobi dan itu memang kentara sekali. Dia memang ngincar anak kecil aja. Dia nggak mau sama orang besar, nggak mau sama orang dewasa, maunya anak kecil aja. Tapi mereka kan tidak begitu. Dia anggaplah dia itu menikahi, anggaplah itu kita benarkan kata mereka ini, meskipun tidak seperti itu. Anggaplah dia itu menikahi anak kecil satu orang, anggaplah begitu. Tapi kan yang selebihnya janda.
Artinya dia bukanlah pedofil, tapi dia adalah penyuka janda harusnya kan. Tapi mereka jadi tidak sesuai dengan sifatnya gitu loh. Hobi kebiasaannya. Makanya ini adalah fitnah, ini kasar, ini memang suatu hal yang fitnah. Kok ini kan tidak, memang fakta. Memang Yesus tuh begitu gitu kan, tangannya bolong, disisa sampai cacat gitu. Itu memang fakta. Bukan suatu hal yang seperti tadi itu. Yang jelas-jelas dia adalah lebih banyak nikah dengan janda, nikah dengan pedofil, kan harusnya penyuka janda. Itu baru beda guys. Apanya kan? Logikanya gitu. Karena dia menghina Yesus, dia jelek, dia tidak punya istri katanya, kemudian dia tidak punya pasukan, dan dia juga. Jadi kalau kita menyampaikan beberapa fakta-fakta ada itu apa mau bilang menjelekkan? Nah, seperti itu adanya. Memang dia tidak punya pasukan. Memang dia memang jelek dalam artian gini ya. Jelek itu dalam artian kita lihat penggambaran Yesus dalam. Jadi Uniriva mungkin mengambil sisi lain. Jadi Yesus versi Afrika mungkin. Atau Yesus versi mana gitu kan, yang digambarkan sebagai keriting, kulitnya hitam dan segala macam gitu kan, bukan yang bule ya. Jadi ada juga Yesus yang ganteng gitu. Jadi masalah gini loh, kenapa sih anda gambarkan sampai segitunya gitu kan? Terusnya kan dia marah sama orang itu gitu loh, yang menggambar Yesus itu sembarangan. Saya nggak Muhammad tidak pernah digambarkan sama sekali kan, sehingga terjaga. Kita tuh cuma digambarkan yang waktu adalah dalam tulisan itu adalah sangat indah gitu, indah. Jadi waktu dia keluar malam tuh ya, dia tuh indah seperti rembulan, gitu saja. Dia orang tuh tepatnya menyatakan bahwa itu adalah sosok yang indah, ganteng gitu guys, rupawan. Jadi tidak ada orang yang menggambarkan dia jelek dengan kulit hitam misalnya, dengan rambut keriting segala macam gitu, nggak ada gitu kan. Cacat katanya, cacat ya karena tangannya lubang-lubang. Nah, yang salah tuh anda. Kenapa anda buat Yesus seperti itu? Coba Islam pernah nggak membuat Yesus seperti itu? Nggak pernah. Kita tidak pada ada orang Islam yang menggambarkan Yesus sebagai orang kulit hitam, sebagai orang yang tangannya bolong kena paku, cacat kena cambuk segala macam. Nggak ada. Kalian membuat dia seperti itu. Bahkan kalian filmkan pula gitu kan, ada filmnya Yesus Christ apa itu guys. Jadi yang buat itu tuh kalian, bukan kami. Kami justru menyelamatkan marwahnya Yesus. Kita kata bahwa dia tidak cacat sama sekali. Jangan cacat, kulitnya pun tidak sentuh sama sekali gitu loh. Itu yang hebatnya Islam, mulia Islam gitu. Dia menyelamatkan marwah dari nabi-nabi yang tuduh mereka ini macam-macam guys. Ya, meskipun mereka tidak sebut cacat, tapi faktanya itulah cacat. Tangannya berlubang itu cacat. Ya, kulit itu kelupas itu cacat guys. Nggak mungkin tidak gitu kan. Itu bahasanya lainnya adalah cacat. Itu poinnya. Yang pertama, Yesus jelek. Tapi kalau dia tidak mau bilang itu cacat, berarti dia tidak jujur. Itu aja poinnya guys. Kalau jujur pasti aku mengatakan itu cacat. Cuman ya mungkin ada orang nggak mau mengatakannya, tapi dia pasti akan mengakui. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau dia parah, dia tidak jujur. Harusnya dia mengakui. Oh kalau dia nggak mau nyampaikan itu, penting dia mengakui itu. Karena memang faktanya orang yang dilubangi tangannya, dipaku itu pasti akan, atau dicambuk sampai kulitnya terkelupas itu pasti akan disebut sebagai orang cacat hasilnya guys. Yang pertama, Yesus jelek katanya dia ya, buruk rupa. Sebenarnya saya tidak tahu perbandingan apa yang kemudian membuat Uniriva menyimpulkan bahwa Yesus ini berwajah jelek gitu ya. Apakah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi? Tentu tidak gitu ya, nggak tahu setelah ini gitu ya. Kemudian tentu dia melihat foto-foto yang beredar. Dia mengambil yang ibaratnya gini loh guys ya. Ada banyak wajah Yesus di situ. Ada yang versi Afrika, versi itulah bahaya kalau kita menggambarkan sesuatu yang kita tuh yakini, bahaya. Islam melarang hal itu. Karena nanti orang akan beda-beda. Ada yang gambar, ya kalau gambarnya ganteng semua, kalau jelek gimana? Kan masalah kayaknya guys, gitu kan? Juga tidak gitu ya. Yang mungkin terjadi, Uniriva ini adalah melihat foto atau lukisan Yesus. Nah, namanya foto atau lukisan Yesus itu adalah hasil karya seni. Jadi ya wajar kalau banyak versi karena hasil. Makanya bahaya. Orang jadi bingung. Cuma satu ini, ya. Islam tidak pernah menemukan seperti itu, nggak pernah. Digambarkan dengan tulisan ya, tapi satu bahasa. Orang meyakini seperti itu, bahwa dia adalah indah seperti rembulan dan dia tuh rupawan, dah gitu aja. Ya, nggak ada digambarkan dengan detail tuh nggak ada. Karena bisa berbahaya nanti. Orang tuh bebas gambar seperti apa saja, itu bahaya di situ guys. Ya, jadi nabi itu atau apalagi Tuhan itu akan kehilangan marwahnya. Islam bahkan untuk Tuhan itu adalah sosok yang ya simpel kata-katanya bahwa dia tuh zat, dzat, yaitu tidak
suatu yang tidak sama dengan apapun itu. Jadi bukan zat padat cair gas ya. Karena zat padat cair gas itu adalah sama dengan misal zat cair. Ya sama, zat cair itu ada boleh sebut air putih, boleh sebut air teh, air kopi, air soda, itu cair namanya. Tapi itu kan bukan itu. Dia adalah suatu yang tidak sama dengan apapun itu. Orang mau sebut dia apa? Mau sebut dia air, bukan. Mau sebut dia gas, bukan. Padat, bukan. Jadi itu adalah di luar semuanya itu, guys. Kalau yang melukis orang barat gitu ya, ya Yesus itu berwajah seperti bule, jenggotan gitu ya, lebih panjang dari jenggot saya, kemudian rambutnya panjang. Kalau Ini kan sena udel di banyak ya. Mana patokannya? Kok bisa ada yang versi Afrika, versi bule, versi mana-mana, versi Asia, itu dipatokan di mana? Berarti kan agama ini terlalu bebas sekali gitu loh. Kok sampai segitunya bebasnya gitu? Sampai jadikan seni gitu guys. Agama tuh gini loh. Agama tuh dengan seni itu harusnya ada batasan. Nggak boleh suatu yang dituhankan atau dijadikan suatu yang sakral tuh dijadikan seni, nggak boleh. Ya. Apalagi adalah penggambaran yang suka-suka orang dibuatnya. Itu kan namanya suka-suka aja tuh. Yang mau bikin versi bule, versi Arab, versi Asia, versi Afrika, versi kan bisa begitu guys. Itu yang namanya enak saja gitu kan. Kita tidak mengajarkan hal itu. Ya. jenggot saya, kemudian rambutnya panjang. Kalau yang menggambar orang Afrika, bisa jadi Yesus itu juga kulitnya gelap, kemudian rambutnya keriting. Kalau yang melukis itu adalah orang Jawa, ya bisa jadi Yesus itu ya. Nanti kan senaknya saja, itu yang tidak kita mau, gitu kan? Kita tidak mau beragama itu senaknya. Kita harus berdasarkan pada yang tertulis. Makanya yang tulis saja kita nggak berani gambarkan. Imam itu digambarkan di Quran itu adalah sebagai di hadis ya, juga digambarkan sebagai orang yang rupawan, yang punya tinggi sekian dan segala macamnya. Ibaratnya dia tuh rupawan lah, dia itu indah seperti rembulan. Tapi itu pun yang jelas itu kita nggak berani gambarkan, karena nanti akan beda persepsi. Bagi orang itu indah seperti rembulan tuh, bagi orang satu yang lain itu berbeda. Makanya bahaya kalau kita gambarkan. Makanya kita tidak mengajarkan itu guys, karena berbahayanya itu. Tapi mereka melakukan itu dengan gampang, dengan senaknya aja gitu kan. Seperti orang Jawa pakai baju Jawa, pakai belangkon gitu ya. Tapi itu tidak masalah karena itu sekali lagi adalah karya seni. Dan Ini masalah sebenarnya. Ya, orang jadi bingung. Yesus seperti apa sih? Kan tidak digambarkan sebagai contoh, Anda bayangkan ya. Pangen Diponegoro digambarkan sebagai bule. Masalah nggak? Masalah. Orang Jawa akan protes. Hei, itu Diponegoro itu adalah orang Jawa loh. Pakai belangkon loh. Pakai ini, coba digambarkan pakai Diponegoro pakai jas, pakai tuxedo, pakai baju hitam misalnya, macam-macam, hitam pula gitu kan, atau rambut keriting, atau dia seperti bule, rambut pirang, mata biru, orang akan protes. Karena bagi mereka biasa, kita nggak biasa itu guys. Kita maunya original, jangan enak saya saja menggambarkan orang. Apa juga mau asalnya seni kayak apa, kayak apalagi ini agama yang sensitif. Kok agama dengan seni itu kok aneh ya. Agama adalah sesuatu yang sakral. Beda sama seni. Seni itu adalah suatu hal yang, kecuali kalau kaligrafi oke. Jadi untuk membuat supaya sesuatu, jadi kalau seninya mengindahkan oke. Dan indahnya pun memang profesional. Contoh kaligrafi Islam itu kan indah, tapi memang profesional, nggak berlebihan. Nggak sampai buat indah itu berlampu misalnya, atau bukan berlampu ya, misalnya kayak kaligrafinya tuh sampai indahnya tuh sampai dibuat berlebihan, kayak panjangnya panjang kali sampai ke 5 km nggak begitu, tapi profesional gitu, profesional masih sesuai dengan kaidah. Tapi kan foto Yesus kan tidak, di luar kaidah gitu. Teksnya bagaimana, gambarnya jauh-jauh guys, ada 1001 macam rupa gitu kan. Nah, itu yang masalah di situ guys. Sudah tidak ada lagi batasan, aturan tidak ada lagi, semuanya bebas-bebasnya aja. Itulah bahayanya kalau agama tuh dikasih kebebasan seni seperti itu, berbahaya guys. ya seni. Dan memang tidak ada seorang pun yang pernah berjumpa dengan Yesus kecuali para murid dan orang-orang yang hidup pada waktu Yesus hidup yang pernah berjumpa. Minimal kan bisa tahu orangnya orang apa, kan bisa tahu itu minimal. Ada gambaran dasar tuh yang tidak, yang minimal diketahui. Contoh, yang tahu juga yang ketemu Pangen Diponegoro kan orang-orang zaman itu. Tapi kita minimal jangan melenceng terlalu jauh. Kok sampai di Diponegoro tuh kayak orang bule atau kayak orang Afrika, itu kan jauh sekali gitu loh. Tapi itu terjadi pada mereka. Ini kita saja nggak terima tuh di Diponegoro itu dibuat seperti bule, dibuat seperti kulit hitam. Kita nggak terima karena dia orang Jawa gitu. Digambarkan kayak orang Batak pun kita nggak terima. Orang Jawa kok di orang Batak, itu kan mengubah identitas namanya.
bahaya sekali guys, gitu kan. Itu adalah orang loh, padahal bukan Tuhan, ini Tuhan lagi coba. Bahaya sekali guys. Ini nimpa kepada yang sosok yang kita yakini sebagai Tuhan gitu kan. Mau dilukis seperti apa wajahnya nggak masalah gitu ya, dan bagi saya tetap ganteng. Oh, nggak masalah. Orang sena udel gitu kan nggak masalah. Kok Tuhan bisa diperlakukan seenaknya gitu guys? Kita nggak bisa. Islam tuh ada kaidahnya, ada aturannya. Dan kita tuh adalah proporsional guys. Tidak mungkin kita tuh melakukan sesuatu yang menghina Tuhan itu sendiri. Tuhan kok digambarkan dengan aneh-aneh gitu kan? Itu nggak masuk akal guys. Uniriva sampaikan ini. Kemudian Uniriva mengatakan bahwa Yesus tidak menikah, tidak punya istri katanya. Nah, ini menentang Ustadz Kainama, Aristo, Nandar, dan kawan-kawan ini. Nah, itulah keyakinan. Ada yang meyakini Yesus tidak punya istri, ada yang meyakini Yesus punya istri. Ya, tentu orang yang meyakini bahwa Yesus tidak punya istri adalah ya mengatakan seperti itu. Orang yang meyakini Yesus punya istri juga mengatakan yang lain lagi. Itu hal biasa gitu loh. Gak ada masalah sih itu namanya keyakinan gitu kan. Namanya apa masalahnya kalau kalau orang yang punya istri ya paling bilangnya adalah jomblo atau nggak normal atau gimana gitu kan, bisa diperdebatkan guys, itu bukan suatu masalah gitu kan, karena itu adalah suatu hal yang ya jelek bagi orang yang menganggap bahwa suatu punya istri itu suatu keharusan, tapi bagus bagi orang yang menganggap bahwa jomblo lebih bagus. Kenapa? Hidup lebih bebas, kita tidak terikat, kita tidak akan mengalami namanya perselingkuhan, karena kita itu selalu jomblo gitu kan. Tidak akan kita mengenal kasus kita diselingkuhi, nggak ada, karena kita memang jomblo gitu guys. Menggembor-gemborkan bahwa Yesus itu menikah, poligami, bahkan punya anak. Nah, ini Uniriva menyanggahnya ya, Yesus nggak punya istri katanya. Hati-hati ya. Ini nggak apa-apa, itu namanya pendapat ya. Masalah gini, maupun Yesus punya istri apa tidak, tetap tidak layak bagi seorang Tuhan. Itu masalahnya guys. Jadi dia nggak ngerti bahwa poinnya adalah kalau manusia itu mau punya istri mau tidak itu bukan suatu masalah. Meskipun dia memasalahkan itu masih wajar. Yang masalah besar itu adalah kok ada Tuhan yang nggak punya istri atau yang punya istri banyak. Itu aneh sekali guys. Hati-hati ya, kalau ketemu Ustadz Kainama bisa dijewer nih telinganya. Kok bisa-bisanya mementahkan apa yang sedang diperjuangkan? Maksud saya gini loh, kenapa sih bilang Tuhan tidak punya istri? Memang Tuhan tidak punya istri. Maksudnya itu adalah, kok bisa lari ke situ gitu loh, ya kan? Itulah karena Anda gambarkan Tuhan sebagai manusia, sehingga Anda akan mengharuskan Tuhan itu punya kewajiban punya istri apa tidak? Karena manusia seperti itu. Makanya jangan gambarkan Tuhan sebagai manusia, sehingga Anda tidak akan pernah pikir bahwa ini manusia nih, berarti harus nikah atau tidak nikah. Kacau ini guys. Ini kalau mereka menunjukkan Yesus sebagai umat Islam ya, ada nggak polemik Islam mengatakan bahwa Allah itu punya istri apa tidak? Poligami? Nggak ada, karena tidak pernah digambarkan seperti dalam Islam. Polemik itu ada jadi pada Nabi Muhammad misalnya. Jadi pada Yesus, karena mereka tuh bukan Tuhan guys. Itu masalahnya di situ gitu loh, ya kan? Apa yang sedang diperjuangkan oleh Ustadz Kainama ini ya. Nah, memang kalau kita membaca Alkitab, bahkan kalau kita membaca literatur dari sejarah gereja gitu ya, tidak pernah ditemukan ada bukti atau sumber yang mengatakan Yesus menikah. Tidak pernah ada itu. Karena datangnya Yesus, karena gini ya, sumber Kristen adalah sumber Bapak Gereja. Karena Kristen adalah didirikan oleh Bapak Gereja. Kristen baru ada disebut di Antioquia ya, 300 berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Jadi sumber Kristen itu beda dengan sumber umat Nasrani, beda lagi. Dengan sumber Arius beda lagi. Kristen itu adalah penganut Trinitarian. Ya. Unitarian adalah pengikutnya Arius, itu beda lagi. Itulah yang disebut sebagai umat Nasrani awal. Intinya adalah sama-sama ikut Yesus, tapi mereka tuh memilih sisi Bapak Gerejanya. Pilih sisi dogma Trinitariannya, guys. Gitu loh. Ya, makanya tentu berbeda gitu. Sama kayak kita mengenal ada NU Muhammadiyah, berbeda. Tapi kita berbedanya nggak fatal. Kita nggak bukan sampai soal akidah tentang ketuhanan. Mereka tentang ketuhanan guys. Itu masalah di situ gitu kan. Jadi kita boleh berdebat dengan apa saja, kecuali berdebat tentang ketuhanan. Itu satu hal yang fatal. Kita meyakini bahwa ini bukan Tuhan loh, ini Tuhan loh, itu fatal sudah. Karena sama kayak kita meyakini bahwa ini ibu kita loh, yang lain mengatakan bukan, ibu kita adalah ibu tetangga, itu fatal. Tapi kalau kita meyakini bahwa ibu kita cocoknya pakai baju merah, ibu kita cocoknya pakai baju biru, itu satu hal yang masih bisa diperdebatkan, nggak fatal. Tapi kalau kita sampai meyakini bahwa ibu kita adalah ibu tetangga, oh bukan, ibu kita adalah ibu kompleks sebelah, itu baru fatal guys.
Padahal ibu kita adalah ibu kandung kita sendiri gitu kan. Itu baru fatal guys. Karena sudah masuk jatuhnya pada anak durhaka, atau dalam term ini adalah sebagai umat ciptaan yang durhaka guys. Yesus ke dunia ini, Sang Firman turun ke dunia ini menjadi manusia, satu agendanya yaitu melakukan kehendak Bapa dengan cara menunjukkan kasih Bapa yang besar itu dengan mati di atas kayu salib. Kasih Bapa itu tidak ditunjukkan dengan Yesus mati ke salib. Karena Bapa itu adalah suatu yang luar biasa. Dia tidak perlu melakukan hal itu. Contoh, zaman dahulu orang hanya perlu memberikan korban korban bakaran, dan Tuhan terima itu. Masa si Tuhan tuh nggak puas? Oh, nggak cukup nih hanya korban bakaran. Wah, itu berlangsung bertahun-tahun, kok berabad-abad korban bakaran itu. Oh, Tuhan untuk sesuatu yang lebih, nggak mungkin. Ketika dia memerintahkan untuk Ibrahim menyembelih anaknya, itu bukan permintaan Tuhan yang serius, hanya ujian, menguji iman Ibrahim. Dan Ibrahim lulus ujian. Itu hanya ujian, nggak pernah betul-betul kejadian. Aneh sekali, kalau jadi kejadian itu aneh sekali. Karena yang faktanya adalah Tuhan tuh sebatas ngetes saja. Ibrahim, sembelih anakmu ya. Ibrahim mengakukannya, lulus ujian, diganti itu dengan korban. Jadi Tuhan tuh maunya memang korban tuh hewan, bukan manusia. Nggak mungkin dia menggantikan itu manusia, nggak mungkin guys. Karena Ismail diganti, atau mereka meyakini sebagai Ishak diganti sebagai domba. Itu logika pikirnya gitu kan. Karena korban manusia itu hanya ada di film-film atau cerita. Anda bayangkan ya, saya ulang lagi nih sedikit ya. Anda kalau sering nonton film itu dengan cerita ya, di mana ada pengorbanan untuk suatu sosok yang jahat, ya tumbalnya manusia, ya kan? Lalu manusia itu yang cari yang masih perawan kah, atau yang perjaka, atau orang yang ibaratnya yang lemah, atau anak kecil yang dianggap masih suci. Itu kan suatu kezoliman guys. Kok bisa sosok itu minta itu gitu loh? Harusnya kan sosok baik kan nggak perlu. Kamu nggak perlu ngasih tumbal apa-apa untuk aku akan tetap melindungi kalian. Aku akan tetap memberikan yang kalian mau gitu. Harusnya gitu kan kalau sosok itu baik kan. Tapi ketika sosok itu meminta itu nggak baik lagi sosok itu. Bahkan kita sebut sebagai sosok yang jahat. Nah inilah kalau memang itu jadi ada sosok yang jahat. Bahkan saking dia mempertontonkan suatu hal yang vulgar, suatu hal yang tidak masuk akal, yang tidak ya suatu hal yang sadis gitu. Kok mengorbankan manusia gitu loh. Meskipun Yesus itu adalah mungkin dirinya sendiri, atau dia itu seperti mengajar bahwa boleh kok mengorbankan manusia. Aku aja melakukannya gitu kan. Aku aja bahkan diriku atau anakku yang korbankan. Itu kan suatu hal yang tidak manusiawi guys gitu. Ya. Masih masuk akal ketika Tuhan tuh hanya meminta korban hewan. Masuk akal. Karena memang hewan diciptakan untuk jadi makanan manusia. Gitu kan, masih masuk akal. Tapi manusia dikorbankan itu aneh sekali guys. Hanya ada di ritual pagan kuno yang orang-orang menyembah sosok jahat guys. Itu yang terjadi ya. Itu analoginya seperti itu guys. Umi Rifa tadi mengatakan bahwa Yesus nggak punya pasukan, karena memang juga bukan itu tujuan ke dunia itu, bukan untuk perang, tidak. Karena itulah Yesus tidak punya pasukan. Begini ya, sama kan orang bilang bahwa misi itu kan harus berhasil harusnya. Misi Yesus gagal. Misi Yesus gagal karena dia tidak punya pasukan. Dia gagal menyebarkan ajarannya di situ. Ajarannya akhirnya dalam Islam itu dipercaya di bawah ke manusia. Artinya dia gagal menyampaikan ajarannya. Maka dia harus selamatkan. Karena orang tidak mengikuti dia akhirnya. Karena yang pengikut dia yang awal itulah kaum Trinitarian itu dibantai, dibunuh, disiksa, dihabisi oleh pengikut yang datang belakang yaitu kaum Trinitarian. Artinya Yesus gagal. Dan dia untuk itu dia pernah bernubuat, ya. Sebagai dia tuh tahu bahwa dia akan gagal, dengan nubuatan dia mengatakan bahwa dia mengingatkan ya, waspada terhadap nabi palsu. Berarti dia tahu akan ada nabi palsu. Dia nyuruh waspada. Mereka datang kepadamu menyamar seperti domba sebagai pengikut Yesus, tapi mereka sungguhnya serigala buas. Yesus tahu dia bakal mengalami hal gagalan, dia tahu. Makanya suruh murid waspada, dan kejadian akhirnya kan. Dan itu karena dia nggak punya pasukan. Cuma dia punya pasukan sebelum Muhammad. Ini Muhammad tuh guys punya pasukan, dia tidak akan bisa merebut Mekah. Meskipun Mekah direbut tanpa pertumpahan darah ya. Ketika dia bawa pasukan, itu Mekah tuh menyerah dan Nabi tidak perlu mengerahkan pasukannya. Hanya datang untuk sebagai show off aja, untuk tunjuk power kekuatan. Tapi itu penting. Kalau Nabi tidak punya pasukan, Nabi akan gagal ke Yesus. Jadi asalnya adalah kegagalan itu terjadi. Dan Anda bayangkan kalau Muhammad gagal, dia akan menasih sama seperti Yesus. Jadi dia nggak ngerti bahwa punya pasukan itu penting, bukan yang penting, bukan yang ngaruh sekali.
Kalau lah Yesus punya pasukan, dia tidak akan gagal gitu. Ya kan? Itu gue pikirnya, guys. Lah Yesus tidak punya. Bahkan dia punya pasukan itu dia bisa membebaskan bangsanya dari penjajahan Yunani dan Romawi. Karena pasukannya lebih penting. Jadi Muhammad itu melepaskan umatnya dari penjajahan dari bangsa kaum kafir Quraisy yang selalu membantai mereka dimanapun mereka berada, guys. Dengan pasukannya Nabi bisa mengubah itu semua gitu kan, dengan kuasanya, guys, tentunya. Lah Yesus tidak punya pasukan dan dia hanya punya murid 12 dan 70 dan banyak orang. Sampai sekarang kami semua orang percaya ini disebut murid-murid Yesus. Dan yang terakhir dia mengatakan Yesus cacat. Hati-hati lo ya mengatakan ini ya. Hati-hati lo ya mengucap nama Yesus ya. Dan saya kurang paham. Saya juga nggak mau menyebut kata cacat, tapi kalau mau jujur itu kata lainnya nggak ada yang lain. Orang yang tangannya berlubang, yang kulitnya diperlakukan seperti itu ya, dicambuk sampai kulit itu kelupas, itu hasil akhirnya adalah cacat, guys. Cuman saya juga mau sebut, cuman saya sebut ini karena untuk membela Rifa. Kan dia tuh berani mengatakan yang pahit gitu, guys. Kan nggak semua orang menerima sesuatu yang benar, yang pahit. Orang tahu itu benar tapi nggak mau menyampaikan. Kalau dia mau dan berani. Nah itu yang sedang saya bela gitu. Ya kan? Unirifa bisa mengatakan Yesus cacat gitu ya. Kalau Unirifa baca Alkitab baik-baik, tidak pernah dituliskan sepanjang Alkitab gitu ya, Yesus mengalami cacat secara fisik ataupun mental dalam Alkitab. Tidak pernah ditemukan. Tidak dituliskan ya. Kenapa? Itu aja seni pada mereka gitu. Walaupun faktanya itu. Jadi Anda tidak perlu ada tulisan itu untuk mengetahui. Contoh, ada orang cacat misalnya, tapi nggak ada yang ngomong nih. Orang semuanya karena masalah etika, masalah empati, orang diam saja. Tapi kita tahu itu cacat. Kita nggak bisa bohong yang itu. Hati kita menyatakan bahwa itu orang cacat ya, kasihan ya. Meskipun tidak ada mengutapan itu, mungkin karena kasihan, karena tidak mau melakukan masalah itu, atau tidak mau membicarakannya. Tapi faktanya dia cacat, guys. Ini bukan hanya karena tidak ada tulisan bahwa itu orang cacat, lalu kita mengatakan bahwa itu nggak cacat, gitu. Lihat kondisinya. Makanya lihat kondisi Yesus gitu di film itu, ya. Bahwa Yesus sisa itu kan menyebabkan dia cacat, guys. Cuman orang nggak mau jemput, itu saja poinnya. Kalau orang menyebut ya nggak masalah juga, gitu loh. Karena memang fakta seperti itu, ya kan. Kecuali kalau orang itu nyebut dalam fakta baru, gitu kan. Logika pikirnya. Dalam Alkitab tidak pernah ditemukan, tidak pernah ada itu. Nah, yang diklaim sebagai cacat oleh Unirifa adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para murid, gitu ya. Enggak juga. Ketika dia disalib itu dia posisinya cacat. Karena tangannya sudah dipaku bolong, guys. Jadi ketika dia menampakkan itu adalah ekses dari situ gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Coba deh ada pelakon orang seperti itu ya. Orang tuh dipaku tangannya berlubang, disiksa ke Yesus begitu. Pasti akhirnya orang itu akan cacat. Perkara dia pergi lalu balik lagi, tetap dia tuh menunjukkan sesuatu yang dia tuh alami sebelumnya gitu loh. Inilah bekas-bekasnya gitu kan. Jadi menampakkan diri sebagai kecacatan dan menampakkan bekas cacat itu adalah dua hal yang sama. Sama-sama cacat, tapi yang satu adalah dia cacatnya pada waktu itu, yang satu lagi ya bekasnya masih ada. Itu poinnya, guys. Di tangan dan juga di dadanya, ya, di lambungnya sini. Nah, justru apa yang disampaikan oleh Unirifa ini, meskipun dia sedang menghina menghujat Yesus, dia sebenarnya sedang menunjukkan bahwa yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus. Jadi bukan diserupakan atau tidak diserupakan, karena begini, dia meyakini tentunya Yesus diserupakan. Cuman dia ingin mengcounter keyakinan orang Kristen, ngerti nggak? Kalau benar itu yang saya katakan, berarti kan kita nggak mau punya Tuhan seperti itu gitu loh. Maksudnya dia tuh sedang membicarakan di sisi kalian, di sisi Yuli gitu loh. Kok kalian mau punya Tuhan seperti itu gitu loh? Bukan dari sisi dia. Kalau sisi dia udah clear semuanya bahwa itu bukan dia, tapi diserupakan. Jadi kita sedang mengcounter. Kenapa kayak saya bilang begini nih? Kenapa kasih kalian Tuhan dekat sama manusia? Bukan berarti kayak saya ngomong bahwa kenapa kalian melakukan sama manusia, saya kritik itu, ya, bahwa Yesus adalah sama manusia kayak kita, saya kritik itu. Bukan berarti saya meyakini bahwa Yesus memang Tuhan, bukan begitu. Tapi saya sedang mengomentari sisi kalian gitu loh. Saya udah clear bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu manusia gitu, guys. Jadi itu beda ya.
Ketika Uniriva atau saya mengomentari bahwa suatu itu dari pihak kalian, berarti kita meyakini yang sama yang kalian. Justru kali itulah kita kritik. Kita sudah jelas pemahaman kita sudah berbeda gitu kan. Katakan karena yang bangkit dan menemui para murid termasuk Thomas dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29 itu adalah benar-benar Yesus, bukan Yudas, bukan Simon dari Kirene, bukan murid-murid yang lain, bukan. Sekali lagi, yang disalib adalah Yesus. Jadi Uniriva. Jadi bukti lain Yesus tidak salib adalah dia mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan mereka tanda selain tanda Yunus atau Nabi Jonah. Yang mana Yunus seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya itu persis ketika kejadian penyaliban yang 3 hari 3 malam. Yesus tidak di kayu salib tapi dia perut bumi. Makanya berarti yang di situ siapa? Bukan Yesus. Karena kita percaya pada Yesus bahwa dia ada di perut bumi. Kalau dia bilang bahwa aku ada di kayu salib, oke. Dia bilang tidak, aku ada di perut bumi. Berarti kita harus percaya dengan sesuai yang dia sampaikan Yesus, bahwa dia ada di perut bumi dan bukan di kayu salib, guys. 3 malam itu gitu kan. Juga Yesus bangkit dari antara orang mati karena tanda lubang di tangannya itu menunjukkan bahwa yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus yang disalib itu. Jadi Yesus disalib, mati, bangkit di hari ketiga, dan kemudian bertemu dengan murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia bangkit dan mengalahkan maut. Kemudian dia kembali lagi mengalahkan maut. Guys, maut itu adalah kematian. Orang yang mati berarti kalah sama maut. Sesimpel itu. Itu bahasa yang sederhana loh. Kalau kita pakai pemahaman bahasa yang sederhana, kita akan mengakui, jujur mengatakan bahwa orang yang kalah dengan maut itu berarti dia mati, mengalami kematian. Apakah dia hidup lagi, dia tetap kalah sama maut. Contoh, yang kan lagi orang yang mati ya, kita bertarung nih di ring tinju, Mike Tyson lawan Evander Holyfield, ya, itu nggak sampai Evander Holyfield bikin Mike Tyson mati, itu sudah dikatakan kalah. Hitung poin misalnya, poin Tyson adalah 17, Evander Holyfield 20, Tyson kalah meskipun tidak dibunuh oleh Holyfield. Ini mati. Dan matilah maut. Artinya kalah Yesus gitu loh. Kok bisa bilang menang lawan maut? Meskipun Tyson itu jatuh dihantam Evander dia bangkit lagi, tetap dia kalah. Apa dia bilang gini? Oh, aku kalah kok bangkit lagi. Loh, kamu sudah kalah. Udah kamu jatuh kok. Hitungannya kan ketika dia jatuh. Hitungannya kan pas dia mati. Bukan perkara dia hidup lagi. Itu kan masuk hitungan. Orang kalah ketika dia tuh pertama mati. Kedua kalau aturannya dikatakan bahwa menang poin. Kalah poin atau ketiga adalah tumbang. Itu aturan. Kalau bangkit lagi itu lain soal. Tidak masuk hitungan gitu loh. Nanti ya. Jadi ketika Yesus kalah mati, itu dia sudah kalah oleh maut. Karena maut adalah kematian. Gitu loh, ya kan? Kita semua kan kalah oleh maut. Tidak ada orang bisa mengalahkan maut kecuali Tuhan itu sendiri, guys. Itu logika begini. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.